Timnas Indonesia mendatangkan pelatih baru, pelatih striker. Wow. Menurut media Korea Selatan, pelatih ini didatangkan dari Suwon, adalah pelatih kepala. Pelatih ini berusia 41 tahun, yaitu Yong Ki-hun. Pada masanya, saat bermain bola, pelatih ini adalah seorang striker yang haus gol di Korea Selatan. Jadi memang kita ini sangat-sangat membutuhkan sosok striker yang haus gol di lini depan Timnas Indonesia. Makanya bisa saja ini jadi keputusan tepat untuk PSSI dan bisa saja sudah direkomendasikan oleh Sintayong. Jika memang benar, semoga saja pelatih ini memberikan dampak yang positif dan Amin, ya. terutama untuk lini depan kita untuk kualifikasi Piala Dunia nantinya. Jadi kalian nih harus nih ikutin akun ini dan follow dulu supaya kalian mendapatkan informasi seputar sepak bola Indonesia, dan yang tentunya Liga 1 juga akan gua konfirmasikan kita akan menayangkan secara live nanti, live commentary di setiap pertandingannya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan berita ini, silakan aja kalian difavoritkan dan berikan komentar kalian, pendapat kalian itu apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya teman-teman, terkait dengan pelatih striker ya untuk Timnas Indonesia, saya kira ini merupakan sebuah berita yang sangat baik ya. Di video-video saya sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa ada baiknya Timnas Indonesia harus mendatangkan seorang pelatih striker, karena kita melihat bagaimana tumpulnya lini serang kita ya, khususnya di Timnas Senior. Dan ternyata yang menjadi usulan saya itu didengarkan oleh Coach Sintayong, dan kabarnya Coach Sintayong ini akan mendatangkan pelatih striker. Dan pelatih striker ini adalah dulunya ini dia seorang striker yang sangat haus gol ya. Ini akan menjadi sebuah berita yang sangat baik, akan menjadi sebuah ancaman yang sangat serius untuk tim-tim lawan ya. Masih ada waktu untuk berapa bulan bagi pelatih striker ini untuk mengasah kemampuan para striker kita. Guys, akhirnya Timnas Indonesia punya pelatih striker baru. Mau tahu siapa? Sebelum gue lanjut, buat yang masih ada tanda tambah di sebelah, dipencet dulu, di-follow-kan gue, sikat. Ya, nama pelatih striker kita nanti adalah Yong Ki-hun. Menurut Sport Chosun, media asal Korea, beliau ini akan ikut bareng dengan Coach Sintayong ketika Coach Sintayong kembali ke Indonesia. Mantap ya. Kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Masih ingat dengan Coach Zenan Radonjic? Yes. Coach Zenan Radonjic adalah pelatih striker kita 2022 lalu. Dan kebetulan juga Yong Ki-hun ini berasal dari klub yang sama dengan Zenan Radonjic, yaitu Suwon Samsung Ruins. Oh, dari Suwon ya. Pada masa aktifnya bermain sebagai striker di Timnas Korea Selatan, merupakan striker serba bisa di bawah asuhan Sintayong. Selama masa aktifnya sebagai seorang pemain, Sung Ki-hun berhasil mencetak lebih dari 100 gol. Wow, kita doakan aja, amazing. semoga dengan kehadiran Coach Yong, striker Timnas Indonesia menjadi lebih tajam dan menyacor lagi, sehingga hilang satu keraguan di Timnas Indonesia. Komentarnya, sikat. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Yong Ki-hun akan jadi pelatih striker untuk Timnas Indonesia. Yong Ki-hun mantan pelatih Suwon FC pada tahun 2024, awal tahun 2024 didatangkan oleh Coach Sintayong untuk melatih striker di Timnas Indonesia. Alhamdulillah. Akhirnya ada pelatih striker untuk Timnas Indonesia jelang persiapan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Kita harapkan, kita doakan untuk Yong Ki-hun akan melatih striker di Timnas Indonesia seperti Rafael Struijk, Arkan Kakak, Ramadan Sananta, Jan Treven akan menjadi Erling Haaland untuk Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Maka dari itu kita harapkan untuk Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Bravo Timnas Indonesia. Bravo Timnas Indonesia. Ya memang untuk meningkatkan kualitas timnas ya kita harus memperkuat tim, ya kedokteran, medis, pelatih. Kalau kita lihat memang kan salah satu kelemahan kita ketika kita beberapa kali bisa lawan Irak kita sudah mampu, ya kita tidak bisa menciptakan gol, tetapi ketika
ketika babak kedua kita kena gol 2. Ya memang bagaimana meningkatkan kualitas daripada goalkeeper dan striker ya dengan pelatih yang lebih baik. Ya pelatih goalkeeper kita baik. Sekarang kita yang menambah pelatih buat striker. Makanya saya juga Ya teman-teman, artinya berita ini bisa dibenarkan ya. Kita melihat bagaimana pernyataan dari Bapak Erick Thohir, dia mendukung untuk Coach Sintayong agar bisa mendatangkan pelatih striker, dan tentunya sudah terjawab karena informasi ini untuk sementara itu masih diberitakan oleh media di Korea Selatan ya. Semoga saja ini akan menjadi sebuah berita dari hanyalah sebuah berita menjadi sebuah fakta ya. Amin ya teman-teman. Dan dia bilangnya saya anti pemain keturunan. Yang pertama kali mencari pemain keturunan ke Belanda ya saya. Ya Mantap kan, lah. dengan stafnya Kusim ke sana. Iya. Untuk ketemu pemain itu susahnya minta ampun. Nggak mau mereka. Nggak mau. Sekarang orang bingung Kemarin. kok aja gitu. Waktu saya ke Belanda kemarin yang 10 hari, datang semua. Iya kan? Nah, apa yang dia lihat? Ya tentu sosok Pak Ketum. Iya. Ya kan? Iya. Punya klub loh. Iya. Ya kan? Iya. nah, All four. Terus prestasi Iya. tim nasional senior yang Iya. lolos babak ketiga itu Betul. kan menjadi pertimbangan untuk para pemain. Iya. Jadi sekarang ya itu tadi kita lebih diterima Diterima mereka. Media Korea Ya, pernah ada seseorang dia menyampaikan begini teman-teman. Saya tidak perlu menyebutkan namanya ya, karena ada para penggemar dari channel ini merasa tidak suka kalau saya menyebutkan nama orang ini. Jadi ada seseorang pernah menyampaikan bahwa dengan materi pemain yang ada, pelatih manapun bisa berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Sintayong ya. Padahal dengan jelas saya mengatakan ketika itu bahwa apakah kalau Bapak Erick Thohir dan Coach Sintayong tidak ada, para pemain diaspora itu mau membela timnas Indonesia? Kan nggak mungkin kan? Dan itu dibenarkan atau disampaikan lagi oleh Coach Indra Safri saat ini. Ketika para pemain diaspora itu datang itu semata-mata mereka melihat bagaimana rekam jejak Bapak Erick Thohir, bagaimana timnas sekarang sudah lebih baik lagi dibawa kepemimpinan Coach Sintayong teman-teman. Selatan, Sports Chosun mengabarkan Shin Tae-yong menunjuk legenda timnas Korsel dan klub Suwon Samsung Due Wings, Yeong Ki-hun, sebagai pelatih striker timnas Indonesia. Coach Shin Tae-yong menunjuk pelatih khusus untuk membenahi penyelesaian akhir pemain timnas Indonesia. Yeong Ki-hun adalah mantan pemain timnas Korea Selatan. Ia membela Taeguk Warriors pada 2006 hingga 2018. Pria 41 tahun ini mencatatkan 57 caps dan 41 tahun, mengoleksi 5 gol. Rencananya Yeom akan datang ke Indonesia pada 11 Agustus bersama Shin Tae-yong. Sintayong bawa asisten baru khusus untuk melatih striker timnas. Dia adalah Yeong Ki-hun. Mantan striker timnas Korsel ini langsung diminta Sintayong untuk ajari striker timnas cetak gol. Selama diperangi Sintayong, belum ada striker timnas yang benar-benar bisa jadi andalan. Peluang timnas Indonesia dicetak beberapa pemain non-striker. Ya, Apakah Yeong banyak Ki-hun dari back bisa ya. memoles Rafael Strike dan Ramadan Terus Sananta pemain di tengah rajin juga. cetak gol? Menarik untuk dinantikan. Wow, Indonesia akan melawan Jerman. Ini manuver gila dari Bapak Erick Thohir ya. PSSI tampaknya benar-benar serius dalam mengembangkan timnas Indonesia, sebuah usaha yang kini mulai membuahkan hasil karena berbagai prestasi mulai didapatkan oleh tim Garuda, entah di level Asia maupun ASEAN. Kini yang terbaru, PSSI berencana mulai melakukan gebrakan lagi. Gebrakan yang dimaksud adalah mengajak tim-tim besar untuk melakukan uji coba dengan Indonesia. Tak main-main, negara yang diajak adalah negara langganan Piala Dunia. Sebuah hal yang kini mulai mendapatkan perhatian dari ASEAN soal rencana yang akan dilakukan oleh PSSI tersebut. Mantap, mantap. Kita harus dukung ya. Kalau lawan Jerman ini luar biasa, pasti seru ini. Pasti Indonesia bisa mengalahkan karena pelatihnya Coach Sintayong.
Manuver gila dari Bapak Erick Thohir ya. Ya, sejak ditangani Erick Thohir, sepak bola Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Berbagai prestasi akhirnya mampu diraih, entah itu di level kelompok umur maupun di timnas senior. Prestasi terakhir yang kembali dirasakan oleh Indonesia adalah saat mereka berhasil menjadi juara ASEAN Cup U19, di mana momen itu terjadi setelah Indonesia mampu mengalahkan Thailand di babak final. Prestasi tersebut menyusul prestasi sebelumnya yang pernah dilakukan oleh timnas senior saat lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan timnas U23 waktu lolos ke babak semifinal Piala Asia. Menyala abangku. Awas jatuh. Selain itu, semenjak di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Indonesia juga tak sembarangan melakukan laga uji coba. Jika dulunya sering mengajak Timor Leste untuk melakukan uji coba, kini momen seperti itu sudah tidak pernah terjadi lagi. Sebagai Ketua PSSI, Erick Thohir memberlakukan standar tinggi kepada siapapun tim yang akan menjadi lawan uji coba timnas. Dan kalau bisa level atau peringkat FIFA-nya lebih baik dari tim Garuda. Ya, tentunya untuk mendongkrak peringkat FIFA dari timnas kita ya. Sejauh ini Indonesia sudah pernah menjalani laga uji coba melawan tim yang peringkat FIFA-nya lebih tinggi, seperti contohnya Palestina hingga Burundi. Dalam laga uji coba tersebut, Indonesia terbukti mampu mengimbangi dua tim tadi. Bahkan saat melawan Burundi, Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1. Sebuah hasil yang semakin membuktikan jika peringkat FIFA itu hanyalah angka, bukan untuk mengukur seberapa kuat kemampuan sebuah tim. Setuju. Sepakat ya teman-teman. Peringkat itu hanyalah sebuah angka. Erick Thohir wujudkan Indonesia versus Argentina. Setelah memberi lawan Indonesia dengan tim yang relatif seimbang, PSSI melalui Erick Thohir langsung membuat gebrakan. Tak main-main, Argentina yang kala itu baru menjadi juara dunia diundang untuk datang ke Indonesia. Mereka diundang untuk menjalani laga uji coba melawan timnas. Sebuah hal yang pastinya mengejutkan banyak pihak, karena Erick Thohir langsung mendatangkan raja-raja sepak bola untuk menjadi lawan dari Indonesia. Pada akhirnya Indonesia kalah dalam laga tersebut. Namun meski kalah, pertandingan melawan Argentina bisa dijadikan sebagai pengalaman bagi para pemain. Infonya dengan Belanda juga teman-teman. Ini Belanda, Jerman menjadi tim berikutnya yang akan diusahakan oleh PSSI. Setelah Argentina sukses didatangkan, PSSI berencana untuk mengundang tim besar lagi. Kali ini mereka berniat untuk mendatangkan timnas Jerman, tim yang pada tahun 2014 yang lalu juga menjadi juara dunia. Untuk hal ini PSSI sudah melakukan kontak dan ternyata mendapatkan respon yang sangat positif. Selain Jerman, PSSI juga memiliki opsi lain, yakni timnas Portugal dan Belanda. Saya sudah kontak Portugal, Jerman, dan Belanda. Semua responnya positif. Tapi kami tidak mungkin pada tahun depan bermain dengan tim kuat semua. Nanti ranking FIFA timnas Indonesia bagaimana? Kata Erick Thohir pada media. Belanda, Jerman, Portugal. Ini luar biasa. Kunjungan Erick Thohir ke Federasi Sepak Bola Jerman. Beberapa waktu yang lalu, Erick Thohir juga menyempatkan waktunya untuk mengunjungi di AFBI atau Federasi Sepak Bola Jerman. Dalam kunjungannya tersebut, ia belajar sekaligus untuk mencari direktur teknik untuk PSSI. Jerman dipilih karena sepak bola di sana sangat maju, entah itu dari segi fasilitas maupun sumber daya manusianya yang sangat baik. Bisa saja dalam kunjungan tersebut, Erick Thohir mengajak timnas Jerman untuk menjalani laga uji coba melawan Indonesia. Semoga jadi ya teman-teman.
Manuver Erick Thohir yang buat geger ASEAN. Apa yang dilakukan oleh Erick Thohir tentunya langsung mendapatkan perhatian dari rival Indonesia di kawasan ASEAN. Mereka tak menyangka jika Indonesia memiliki ketua PSSI sebagai Erick Thohir. Negara-negara ASEAN juga menyoroti koneksi Erick Thohir yang ada di mana-mana, sehingga hal inilah yang membuat Indonesia selalu memiliki peluang untuk melawan tim-tim kuat di dunia. Indonesia nih bos, menyala abangku. Kini menarik dinantikan dengan langkah selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh PSSI. Untuk laga uji coba melawan Jerman memang belum pasti, karena kedua negara masih kesulitan untuk menentukan jadwal yang tepat. Namun jika uji coba melawan Jerman bisa terlaksana, itu bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dalam persiapan mereka menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung September tahun ini hingga Juni tahun depan. Jadi itulah manuver Erick Thohir yang kembali mendapatkan perhatian dari ASEAN. Ya teman-teman, berbicara terkait manuver dari Bapak Erick Thohir, tidak perlu kita ragukan lagi ya bagaimana rekam jejak dari Bapak Erick Thohir ini sangat luar biasa. Dia berhasil mendatangkan timnas Argentina dan saat ini muncul isu bahwa akan ada timnas Belanda, kemudian Jerman dan bahkan Portugal. Ya, kita doakan saja semoga apa yang diinginkan oleh kita semua ini bisa tercapai ya teman-teman.